Akhirnya Xiao Zhao hamil, namun kehamilan Xiao Zhao kali ini tidaklah mudah. Dia mengalami morning sickness dan beban pikiran yang berat. Wei Xiao kemudian berencana menjemput ayah Xiao Zhao untuk tinggal di kediaman Wei. Dia mengutus Wei Liang untuk menjalankan misi tersebut. Wei Liang bahkan dengan antusias pergi ke Yanzhou. Dia juga berencana mencabut anggrek tanah langka di Yanzhou untuk melamar Atao. Namun takdir berkata lain. Wei Liang disergap dan dibunuh saat berada di kediaman Zhao. Wei Liang tidak hanya gagal menjalankan misi, namun harapannya melamar Atao juga harus pupus. Xiao Ji menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri melihat Wei Liang dibunuh oleh pamannya. Dia kemudian berhasil melarikan diri. Dengan sisa kekuatan, Xiao Ji memacu kudanya dengan jarak ribuan mil untuk memberi tahu kakaknya ke kediaman Wei. Mendengar semua cerita dari Xiao Ji, Xiao Zhao kini tidak lagi membela keluarganya karena kesalahan pamannya sudah tidak bisa dimaafkan. Dia berdiri di samping Wei Xiao dan mendukungnya untuk melawan pamannya sendiri. Dengan dukungan Xiao Zhao, Wei Xiao kemudian mengibarkan bendera perang pada Xiao Yu dan Liang Ya untuk membalaskan dendam Wei Liang. Sementara Liu Yan tidak menyerah untuk merebut wilayah kekuasaan Wei Xiao. Atas bujukan dan provokasi Sui Heng, Liu Yan menjebak Bixi untuk memimpin pasukan menyerang Wei Xiao. Saat Wei Xiao berangkat berperang, kondisi Xiao Zhao cukup lemah karena hamil dan terlalu emosi hingga dia tidak bisa mengantar Wei Xiao ke medan perang. Saat berangkat berperang, Wei Xiao lupa tidak memperketat penjagaan di prefektur Yu. Sui Heng memanfaatkan hal ini untuk membalaskan dendamnya pada Wei Xiao yang telah membuatnya cacat. Dia bersumpah akan memusnahkan semua keturunan Wei Xiao. Dia juga menghasut berbagai wilayah untuk bergabung dengannya, sehingga dia dengan mudah membawa pasukan untuk masuk ke kota dan menyerang negara Wei. Situasi saat itu sangat genting. Kabar Sui Heng menyerang kota akhirnya sampai di telinga Xiao Zhao. Karena terlalu emosi, kehamilan Xiao Zhao terpengaruh hingga akhirnya dia harus melahirkan secara prematur. Nyonya Su kemudian memanggil tabib untuk menyelamatkan Xiao Zhao dan bayinya. Sementara Sui Heng terus menerobos gerbang kota. Di saat kritis, Wei Yan yang awalnya berada di perbatasan Bianzhou, dia kembali ke kota untuk menyelamatkan neneknya dan negara Wei. Wei Yan yang sudah lama mengikuti Wei Xiao, dia sudah terbiasa berperang dan paham strategi untuk memukul mundur pasukan Sui Heng. Akhirnya Sui Heng kalah telak dan membawa mundur pasukannya. Dia kemudian pulang ke Liangya dengan frustasi karena gagal membalaskan dendamnya. Sementara Xiao Zhao yang berada di ambang hidup dan mati, dia berhasil melahirkan seorang putri yang cantik. Nyonya Su memberinya nama Fei Fei, yang dipercaya dapat meredakan kesedihan dan menyebarkan kegembiraan di seluruh dunia. Sementara Wei Xiao harus bertempur dengan kakak iparnya sendiri. Bixi tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Liu Yan demi menyelamatkan nyawa istrinya. Sementara Wei Xiao hanya bisa menghindari serangan tanpa melawan. Dalam situasi yang mencengkam, Da Jiao yang awalnya adalah orang yang egois, dia membuat keputusan yang memilukan. Dia tidak ingin melihat suaminya menjadi anjing yang diperintahkan oleh orang lain. Da Jiao kemudian melompat dari benteng kota. Bixi berusaha menangkapnya, namun Da Jiao tidak berhasil selamat. Di tengah kesedihan yang mendalam, Bixi kemudian bangkit untuk membantu Wei Xiao melawan Liu Yan. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan, hidup dan mati dipertaruhkan. Dengan semangat dan perjuangan, Xiao Yu akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pasukan Liu Yan berhasil dihancurkan oleh Wei Xiao. Akhirnya Wei Xiao berhasil memenangkan pertempuran dengan gemilang, mempertahankan wilayahnya dan melindungi orang yang dia cintai. Wei Xiao kemudian berangkat untuk pulang dengan kemenangan. Saat tiba di kediaman Wei Xiao tidak bisa menyembunyikan rasa terharu dan kebingungannya. Tidak hanya Xiao Zhao yang menyambutnya, namun ada gadis kecil yang saat itu berusia 6 bulan juga ikut menyambut kemenangannya. Wei Xiao tidak tahu bagaimana dia harus menggendong putri kecilnya. Dia takut jika dia bisa melukai putri cantiknya. Akhirnya Wei Xiao dan Xiao Zhao dapat berkumpul bersama dengan damai. Wei Xiao menyatukan seluruh wilayah di bawah pimpinannya. Dia dan Xiao Zhao menjadi kaisar dan permaisuri negara, menyambut kebahagiaan di masa depan bersama
bersama dengan putri mereka, negara yang damai dan sejahtera.